Katanya 30 itu angka sakral. Angka di mana lo harusnya udah punya rumah, karir stabil, atau minimal udah nggak bingung besok mau jadi apa. Tapi nyatanya lo di sini, masih di kamar yang sama, atau mungkin di kosan yang harganya makin naik. Sambil ngeliatin undangan nikahan atau postingan LinkedIn temen lo yang udah jadi manajer. Lo ngerasa burn out bukan karena kerjaan, tapi karena ngerasa ketinggalan kereta. Lo ngerasa gagal karena di usia yang harusnya udah mateng, lo malah ngerasa kayak buah yang busuk sebelum sempat dipetik. Kalau itu yang lo rasain, video ini bukan buat ngajarin lo sukses, tapi buat nemenin lo yang lagi ngerasa hancur di usia 30. Selamat datang di Persepsi, membedah fenomena dari persepsi lain. Gue mau bilang, perasaan lo itu valid banget. Gak ada yang lebih sakit daripada ngeliat diri sendiri di cermin dan ngerasa, kok gue cuma segini doang. Gue pernah ada di titik itu. Titik dimana gue harus bohong pas reuni keluarga, malu bilang kalau gue baru aja resign tanpa pegangan. Atau pas tabungan gue ludes buat biaya berobat ortu, karena kita ini sandwich generation. Usia 30 itu transisi paling brutal. Lo udah bukan anak muda lagi di mata sosial, tapi lo juga belum ngerasa mapan. Lo kejepit, dan itu capek banget. Dulu, orang tua kita umur 30 udah punya anak 3 dan tanah di mana-mana. Tapi dunia sekarang itu beda. Kita hidup di era inflasi gila-gilaan. Job market yang hancur karena AI, dan tekanan FOMO yang ada di kantong kita 24 jam. Secara sistemik, dunia sekarang emang lebih susah buat kita menang. Lo nggak gagal karena lo males. Lo lagi main game dengan tingkat kesulitan hard, sementara orang tua kita dulu main di level normal. Pahami ini, standar kesuksesan zaman dulu udah nggak bisa dipakai buat ngukur hidup lo sekarang. Itu nggak adil buat diri lo. Masalahnya, suara paling jahat itu datang dari diri sendiri. Masa lo kalah sama anak umur 22 yang udah dapat Forbes 30 under 30? Rasa iri itu berubah jadi rasa bersalah. Lo ngerasa telat. Lo ngerasa udah nggak punya waktu buat pivot. Di usia 30, kita sering ngerasa kalau hidup itu adalah sprint. Padahal sebenarnya ini maraton yang nggak ada garis finishnya. Rasa gagal itu muncul karena lo membandingkan proses internal lo yang berantakan dengan hasil eksternal orang lain yang udah difilter sedemikian rupa. Dengerin gue. Vera Huang baru mulai serius di fashion umur 40. Samuel L. Jackson baru terkenal umur 43. Late bloomers itu nyata. Ada orang yang mekar di pagi hari. Ada yang cuma mau cantik pas malam hari. Usia 30 itu bukan pintu yang tertutup, tapi justru filter yang lebih bersih. Sekarang lo lebih bijak. Lo lebih tahu mana yang beneran lo mau dan mana yang cuma tuntutan sosial. Anggap aja 20-an lo itu masa magang jadi manusia. Dan sekarang, di usia 30, lo baru benar-benar mulai main di liga yang sesungguhnya dengan pengalaman yang lebih matang. Terus, besok gimana? Pertama, audit lingkaran lo. Kalau buka Instagram bikin lo pengen nangis, hapus aplikasinya. Kedua, ganti narasi gagal jadi lagi belajar. Dengarannya cringe, tapi otak lo butuh itu. Ketiga, lakukan satu hal kecil yang bikin lo ngerasa punya kendali. Entah itu beresin meja kerja, mulai lagi hobi yang lo tinggalin, atau sekedar jalan kaki 15 menit tanpa HP. Kesuksesan di usia 30 bukan tentang dapet jabatan, tapi tentang survive dan tetap waras di tengah dunia yang makin gila. Lo nggak butuh lompatan besar. Lo cuma butuh satu langkah kecil, biar nggak diem di tempat. Ceritain satu kegagalan yang bikin lo sesek di usia 30 ini, dan mari kita saling sapa. Makasih udah bertahan sampai hari ini. Istirahat ya. Dunia besok masih ada kok.